Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbana zidna ilman munafi'an nafi'an warzuqna fahman sha'iban syari'an. Rabbana yassirna wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah lagi kepada para guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, dan seluruhnya siapapun yang sudah memberi ilmu, mengajari kita, dan terkhusus kepada orang tua kita dan juga penulis kitab ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut kajiannya. Kalau kemarin kita bahas tentang mahram mu'abbad, perempuan-perempuan bagi laki-laki, kalau bagi laki-laki ya perempuan yang haram dinikahi, itu pembahasan sebelumnya. Ada yang mu'abbad selamanya, jadi selamanya haram. Ada yang mu'aqqad, haramnya hanya sementara saja. Nah, kita ini membahas tentang haram yang mu'aqqad, yaitu haram dinikahi tapi sementara. Karena sementara, jika sebabnya sudah hilang, maka tidak haram lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi'u ialah pembahasan yang keempat, Fimani izina, tentang pencegah berupa zina, gitu ya. Jadi haram karena ada perzinahan. Wahtalafu, dan berbeda pendapat siapa ulama, fi zawajiz zaniyati, tentang menikahi perempuan yang berzina. Berarti yang laki-laki menikahi perempuan berzina, begitu juga sebaliknya, laki-laki yang berzina menikahi perempuan yang tidak berzina, begitu ya. Fa'ajazah hadal jumhuru, fa'ajazah, maka membolehkan hada kepada ini, maksudnya menikahi pezina itu, al-jumhuru siapa? Jumhur ulama. Wa mana'ah, dan melarang kepada itu azaniyah, ya, atau kepada ya perempuan yang berzina itu komun siapa? Sebagian ulama. Jadi menurut sebagian ulama, menikahi perempuan yang berzina itu haram. Ini menurut mayoritas ulama. Tapi menurut sebagian yang lain itu dibolehkan. Kalau saya komparasikan dengan kitab yang lain, di situ ada yang melarang, ya, dilarangnya itu sebelum bertaubat. Nah, begitu ya. Jadi dilarang menikahi perempuan yang berzina kecuali dia bertobat. Nah, di sini letak mu'aqqadnya, letak sementaranya. Diharamkan jika dia statusnya telah berzina dan tidak bertaubat, maka itu haram dinikahi. Tapi kalau dia sudah bertaubat, begitu, maka boleh dinikahi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Wasababu ikhtilafihim, adapun sebab perbedaan ulama tentang kebolehan menikahi perempuan yang berzina ini, ikhtilafuhum, ialah perbedaan mereka fi mafhumi qauli ta'ala, tentang pemahaman firman Allah Ta'ala, wazaniyatu la yankiuha, adapun perempuan yang berzina, la yankiuha, ialah tidak menikahi kepada itu perempuan yang berzina, illa zanin, kecuali siapa? Orang laki-laki yang berzina, au musyrikun, atau orang musyrik. Wa hurrimah, dan diharamkan dzalika kepadanya, alal mukminin, bagi orang-orang yang mukmin. Jadi ayat ini mengandung dua pemahaman. Nah, ayatnya ini, pezina itu tidak boleh dinikahi kecuali oleh pezina yang lain. Jadi orang yang berzina hanya boleh dinikahi oleh pezina yang lain. Laki-laki atau perempuan yang berzina hanya boleh dinikahi dengan laki-laki yang berzina juga. Atau bahkan
orang musyrik gitu ya. Dan haram dinikahi bagi orang mukmin. Nah, tapi di sini pemahaman ulama berbeda. Hal di sini perbedaannya dalam dua hal. Hal khurrija, apakah dikeluarkan apa namanya, tentang perzinan ini, maksudnya dikeluarkan itu tidak boleh dinikahi itu ya makhrajaz zimmi atau zammi, di tempatnya celaan, makhrajat tahrimi atau di tempatnya keharaman. Artinya begini, ini kan azaniyatu la yankihuha illa zanin, perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali orang yang berzina. Ini maksudnya dilarang itu apa karena sekaligus diharamkan gitu ya. Berarti kalau diharamkan ya dilarang betulan, dilarang menikahi pezina. Atau dilarangnya itu hanya dicela saja. Ya, yang namanya dicela ya nggak boleh menikahi pezina, tapi sah tetap boleh gitu ya, tapi dicela. Nah, ini ada dua pemahaman. Menurut yang membolehkan itu menikahi perempuan berzina, berarti memahami ayat ini ayat ini sebagai celaan bagi orang yang pezina dinikahi oleh orang yang tidak berzina. Itu celaan, menikahi perempuan berzina itu dicela oleh Allah, tapi nggak sampai haram. Nah, begitulah ya. Tapi ulama yang lain yang mengharamkan itu maksudnya bukan hanya celaan, tapi memang pengharaman, tidak boleh menikahi perempuan yang berzina. Wahal, nah ini perbedaan yang kedua, pemahaman yang kedua. Wahal dan apakah isyaratu, isyarahnya itu fi qaulihi wa hurrima dzalika 'alal mu'minin illa zina. Kata-kata isim isyarah yaitu kata-kata dzalika wa hurrima dzalika. Wa hurrima dzalika, diharamkan hal itu. Nah, itu yang dimaksud adalah ila zina, kepada zina, ila nikah atau kepada nikah. Nah, wa hurrima dzalika, dan diharamkan hal itu. Yang disebut diharamkan hal itu maksudnya diharamkan berzina atau diharamkan nikah. Di sini kan hanya tertulis wa hurrima dzalika, dan diharamkan hal tersebut. Ini yang dimaksud adalah diharamkan berzina atau diharamkan nikah. Wa innama sorol jumhuru, wa innamanya saja soroh menjadi al jumhuru, siapa mayoritas ulama, lihamlil ayati, kepada ayat, ala dzammi, kepada celaan, la alat tahrimi, tidak kepada pengharaman. Nah ini tadi, jadi tidak sampai haram, tapi dicela saja menikahi perempuan yang berzina. Nah, begitu, ini jumhur ulama. Lima ja'a fil hadisi, apa alasannya? Lima, karena sesuatu keterangan ja'a yang datang, apa itu keterangan? Ma fil hadisi, dalam hadis, anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, qala, ialah berkata, siapa laki-laki, bercerita begitu ya, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi zaujatihi, tentang istrinya. Jadi ada seorang laki-laki curhat kepada Rasulullah. Innaha, kata si laki-laki tersebut, inna, sesungguhnya istrinya itu, la tariddu, ialah tidak menolak, ya dalam misin, kepada tangan orang yang menyentuh. Jadi laki-laki ini cerita, curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya itu kalau ada orang mau nyentuh itu nggak ditolak, dibiarkan begitu loh. Ada laki-laki menyentuh, dibiarkan, ya malah dikasih. Seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Qala lahu, maka bersabda siapa Rasulullah lahu, kepada laki-laki tersebut, faqala, maka bersabda lahu, kepada laki-laki tersebut, an-nabi, siapa Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dikatakan Rasulullah? Tolikha, ceraikanlah siapa engkau ha, kepadanya. Jadi kata Rasulullah, ya sudah, ceraikan saja gitu ya. Kok ada istri dipegang orang itu diam-diam saja. Kata Rasulullah, wes ceraikan aja. Tapi si laki-laki itu tadi menjawab, faqala, maka kemudian berkata siapa laki-laki itu yang cerita tadi, lahu, kepada Rasulullah, ini, tapi ya Rasulullah, sesungguhnya saya uhibbuha, ialah mencintainya. Kata si laki-laki tersebut, ya Rasulullah, tapi saya masih cinta kepadanya. Ini kayak jawaban orang sekarang juga ini ya. Jadi masalah bucin kalau bahasa sekarang itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Jadi tangan si istrinya dipegang oleh laki-laki lain, disuruh ditolak, tapi si laki-laki bilang, saya masih cinta padanya ya Rasulullah.
Jadi bucin itu sudah ada pada masa dulu ya. Maka apa jawaban Rasulullah? Faqala, maka bersabda siapa Rasul, Nabi, lahu kepada laki-laki itu, fa'amsikha, maka peganglah siapa kamu kepadanya. Artinya jangan dicerai, kalau begitu jangan dicerai. Nah, berarti Rasulullah juga menjawab, ya sudah kalau gitu jangan dicerai. Begitu ya. Berarti ini pembelaan Rasulullah kepada bucin begitu ya. Kepada orang yang mencintai istrinya. Ya karena masih cinta, masa mau dicerai begitu ya. Tinggal bagaimana cara mendidiknya agar tidak seperti itu lagi. Wa qala qaumun, nah, ini menurut pendapat yang lain, aidon inna zina, bahwa sesungguhnya zina yafsiu ialah merusak apa itu zina an nikah kepada nikah binaan berdasarkan ala hadal asli atas asal ini. Wabi dan kepadanya qala berkata Al Hasanu siapa Hasan. Wa amma zawajul mula'anati, adapun pernikahan perempuan yang atau yang mula'ana min zaujiha, yang dilaknat dari istrinya, dari suaminya. Jadi ini bab li'an ya. Wal mula'ana min zaujiha al mula'in sanat fasanat kuruha fi kitabil li'an. Maka akan dibahas pada bab li'an. Intinya kalau bab li'an nanti akan dibahas. Pada intinya dalam pemahaman kitab ini ya tentang zina ini, pada intinya bahwa perempuan yang berzina itu ulama berbeda pendapat apakah boleh dinikahi atau tidak. Menurut mayoritas ulama boleh dinikahi, tapi hal tersebut dicela. Yang namanya dicela ya lebih baik jangan ya. Lalu menurut sebagian ulama boleh, dilarang begitu ya. Dilarang untuk dinikahi. Nah, dilarang untuk dinikahi. Kalau dinikahi ya berdosa. Begitu ya. Lalu kenapa mereka berbeda pendapat? Karena berbeda pendapat dalam memahami ayat. Nah, ini menariknya kalau belajar hukum Islam ya.